Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hadimah Mudah, SEMSC, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Hendrik Yuda Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap Financial Distress. Latar belakang masalah, kondisi perekonomian Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan seperti adanya perlambatan ekonomi global, nilai tukar rupiah yang terus melemah, serta inflasi yang semakin tinggi. Sehingga hal ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia, serta dapat membuat bisnis tidak akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia sedang diguncang oleh terus melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Keadaan rupiah sejak akhir tahun 2018 terus mengalami pelemahan secara berkala. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar telah menembus angka 14.481 per dolar. Melemahnya kurs rupiah memberikan dampak pada sektor transportasi. Diketahui bahwa suku cadang masih impor dari negara lain. Hal ini berarti suku cadang semakin mahal, sehingga biaya operasional perusahaan juga ikut meningkat. Selanjutnya, sektor transportasi Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan volume penumpang. Perkembangan sektor transportasi di Indonesia tidak lepas dari masalah yang dihadapi. Adanya upaya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu naiknya harga BBM, UMR, dan tarif dasar listrik atau DTL, dan pajak perusahaan yang menyebabkan biaya dikeluarkan perusahaan meningkat. Dengan kondisi perekonomian saat ini, apabila perusahaan tidak mampu mengalokasikan sumber daya atau aset untuk kegiatan operasional perusahaan dengan tepat, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena akan menimbulkan resiko yang tinggi. Pada akhirnya, perusahaan dapat mengalami kondisi kesulitan keuangan atau financial distress, Lisa tahun 2002 dalam Fakhrudin 2008. Apabila masalah keuangan perusahaan dibiarkan berlarut-larut, dapat mengakibatkan terjadinya kebangkrutan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap finansial. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan dapat lebih memahami tentang memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. Manfaat yang kedua, di bidang praktisi atau manfaat praktisi, yaitu penelitian ini digunakan sebagai peringatan awal untuk segera melakukan tindakan pencegahan demi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah manfaat kebijakan. Penelitian ini dapat dijadikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta membantu menilai dan menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian ada landasan teori, yaitu teori signal atau signaling teori. Teori ini menjelaskan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan informasi tertentu. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news, ataupun sinyal buruk atau bad news. Jika informasi tersebut sebagai sinyal baik, maka investor akan tertarik untuk mengambil langkah lebih lanjut. Begitupun sebaliknya, jika sinyal buruk lebih tercermin dari informasi yang dihasilkan, maka investor akan beralih dan mencari perusahaan lain yang mempunyai informasi yang lebih baik. Ross tahun 1977.
Profitabilitas tinggi yang dimiliki perusahaan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, investor dapat memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan, dan investor akan lebih tertarik untuk melakukan investasi ke perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Kemudian, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin liquid suatu perusahaan, maka perusahaan semakin terhindar dari resiko terkena financial distress. Sehingga dengan tingkat likuiditas yang dinilai baik, investor dapat memperoleh keyakinan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat. Kemudian, leverage menggambarkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Tingkat hutang yang terlalu tinggi akan membiayai operasional perusahaan, akan memberikan informasi yang kurang baik terhadap investor. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Jika perusahaan suatu saat likuidasi, apakah perusahaan dapat menutupi hutangnya dengan aset yang dimiliki? Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan, dan apabila hal ini diberikan berlarut-larut, maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress berawal ketika perusahaan mengalami kerugian operasional yang terus-menerus sehingga menyebabkan defisiensi modal. Financial distress ini dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti kinerja perusahaan yang semakin menurun, ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya, adanya penghentian pembayaran dividen, masalah arus kas yang dihadapi perusahaan, kesulitan likuiditas, adanya pemberhentian tenaga kerja, dan kondisi-kondisi lainnya yang diidentifikasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk mengidentifikasi financial distress, suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan secara umum, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan leverage, berlaku sebagai indikator yang signifikan. Rasio profitabilitas merupakan yang mengatur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan dan aset modal saham tertentu. Semakin merugi perusahaan, semakin tinggi profitabilitasnya. Untuk mengalami financial distress, artinya semakin rendah profitabilitas perusahaan, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin besar. Kemudian, rasio likuiditas, yaitu merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, maka potensi perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil. Kemudian, rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak menggunakan utang, hal ini berisiko akan terjadi kesulitan pembayaran di masa yang akan datang akibat utang lebih besar dari aset yang dimiliki. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik, potensi terjadinya financial distress pun semakin besar. Kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya momen gagal bayar. Hal ini disebabkan semakin besar jumlah hutang. Semakin tinggi profitabilitas financial distress, perusahaan dengan banyak kreditor yang semakin cepat bergerak ke arah financial distress dibanding perusahaan dengan kreditor tunggal. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Prita Sinantia dan Niketut Leli Aryani Merkusiawati dengan judul Pengaruh Corporate Governance, Financial Indikator, dan Ukuran Perusahaan pada Financial Distress. Hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan likuiditas memiliki pengaruh pada kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Kepemilikan institusional dan likuiditas sama-sama menunjukkan hasil statistik negatif dan signifikan. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anis Mafiroh dan Triono dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan
dan mekanisme corporate governance terhadap financial distress dengan hasil bahwa rasio leverage dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap prediksi financial distress. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Niluh Made Ayu Widyari dan Nick Lely Aryani Merkusiawati dengan judul Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Operating Capacity, dan Sales Growth terhadap Financial Distress. Dari hasil dapat diambil kesimpulan yaitu rasio likuiditas, operating capacity, dan sales growth berpengaruh negatif secara signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Sementara itu, rasio leverage tidak mampu mempengaruhi kemungkinan financial distress di perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tri Bodrowastuti dengan judul Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Financial Distress. Dari hasil penelitian ini, yaitu jumlah dewan direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap financial distress. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Darmawati tahun 2004, Marsudin tahun 2007, dan Nur DP tahun 2007 yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi signifikan dengan kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi financial distress. Kemudian yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Oriana Andre dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage dalam memprediksi financial distress, dan hasil dari penelitian ini yaitu profitabilitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam memprediksi financial distress pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2010. Likuiditas tidak berpengaruh dalam memprediksi financial distress pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Tapi, leverage mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi financial distress pada perusahaan aneka industri. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Semakin rugi perusahaan, semakin tinggi profitabilitasnya untuk mengalami financial distress. Artinya, semakin rendah profitabilitas perusahaan, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin besar. Kemudian likuiditas. Likuiditas merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Semakin liquid suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin terhindar dari ancaman mengalami financial distress. Kemudian leverage, yaitu leverage merupakan penggunaan aset atau dana yang membawa konsekuensi pada biaya tetap. Biaya ini dapat berupa bunga pinjaman jika perusahaan menggunakan pembelanjaan dari luar atau modal asing. Semakin besar jumlah hutang perusahaan, akan menyebabkan semakin besar kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar hutang pokok dan bunganya, sehingga kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin tinggi. Kemudian, pengembangan hipotesis, pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Semakin merugi perusahaan, semakin tinggi profitabilitasnya untuk mengalami financial distress. Artinya, semakin rendah profitabilitas, perusahaan akan kemungkinan mengalami financial distress akan semakin besar. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal baik kepada pihak manajemen perusahaan dan investor serta kreditur yang dapat menggunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian mengenai financial distress hasil dari penelitian mengenai
profitabilitas terhadap financial distress menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sehingga dapat ditarik hipotesis pertama, yaitu hipotesis pertama sama dengan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Kemudian, pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Semakin liquid suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin terhindar dari ancaman mengalami financial distress. Niluh Made Ayu Widiawarti dan Nick Lely Aryani Mekarsiwati. Dengan semakin liquid suatu perusahaan, maka akan memberikan sinyal baik kepada pihak investor dan kreditur. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap financial distress, sebelumnya telah dilakukan oleh Niluh Made Ayu Widiari dan Nick Lely Aryani Merkusiawati, menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress, sehingga dapat ditarik hipotesis kedua, yaitu hipotesis kedua, likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Kemudian pengaruh leverage terhadap financial distress. Fahmi tahun 2011. Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan membiayai dengan hutang. Semakin besar jumlah hutang perusahaan akan menyebabkan semakin besar kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar hutang pokok dan bunganya, sehingga kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin tinggi. Kusrianto dan Winarno tahun 2012. Tingkat leverage yang tinggi akan memberikan sinyal yang buruk bagi pihak manajemen dan pemilik perusahaan, serta akan memberikan gambaran yang buruk kepada pihak ketiga. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap financial distress sebelumnya telah dilakukan Orina Andre, menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap financial distress, sehingga dapat ditarik hipotesis ketiga, yaitu hipotesis ketiga sama dengan leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini tergolong penelitian kausif atau kausatif. Kausif merupakan penelitian dengan menggunakan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menguji hubungan antara variabel independen atau dilambangkan dengan X dengan variabel dependen dilambangkan dengan Y, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage sebagai variabel independen dalam memprediksi financial distress. Dalam perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai variabel dependen. Kemudian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan transportasi melalui media internet dengan situs www.idx.co.id. Penelitian ini mengambil periode pengamatan mulai tahun 2017 sampai 2019. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan sesuai prosedur. Kemudian populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2017 sampai 2019. Kemudian sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Haryanti tahun 2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling atau sampel bertujuan dengan kriteria tertentu.
Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan transportasi yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dalam periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan yang mengalami laba bersih operasi negatif selama 2 tahun berturut-turut, serta perusahaan yang tidak pernah mengalami laba bersih operasi negatif selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, di mana data tersebut merupakan kumpulan dari data angka-angka. Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah dari berbagai sumber buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan mendukung penelitian. Sedangkan untuk sumber data yang akan diolah dalam analisis penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diambil dari situs www.idx.co.id, daftar emiten perusahaan transportasi yang diambil dari www.sahamok.com. Untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan metode pendokumentasian. Metode observasi merupakan telaah pustaka dengan mengamati skripsi dan jurnal-jurnal terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan metode pendokumentasian merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019, yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada variabel dan pengukurannya. Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama, variabel independen adalah variabel yang dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diteliti atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sugoto tahun 2007. Dalam penelitian ini menjadi variabel independen adalah variabel return on asset atau ROA, current ratio atau CR, dan debt ratio atau DR. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang diamati untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang terjadi variabel dependen adalah financial distress. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik. Berikut penjelasan mengenai metode analisis tersebut yang terdapat di penjelasan yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif menggambarkan suatu data seperti mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Kurniawan tahun 2010. Standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum menunjukkan persebaran dan data. Sedangkan mean menunjukkan nilai rata-rata dari data tersebut. Yang kedua, yaitu uji hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Regresi logistik diterapkan karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel kolom. Supriyadi tahun 2014.
Menyatakan regresi logistik merupakan suatu persamaan regresi yang terdiri dari variabel dependen dengan angka 0 dan 1, yang hasilnya akan berbentuk probability yang diikuti dengan beberapa variabel independen. Dalam regresi logistik, tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedasitisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Ghazali tahun 2011 dalam Rafidan tahun 2015. Kemudian uji Hosmer dan Loomes-Howe. Uji Hosmer dan Loomes-Howe goodness of fit menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan antara model dengan data, sehingga model dapat dikatakan fit. Hipotesis untuk menilai model fit. Ghazali tahun 2009 dalam Fadia 2013, yaitu hipotesis nol, yaitu model yang dihipotesiskan fit dengan data. Kemudian hipotesis 1, model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Kemudian koefisien determinasi atau Naegel-Krag R-square. Naegel-Krag R-square merupakan modifikasi dari koefisien Cox-Snell, yang merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Semakin mendekati nilai 1, dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara semakin mendekati 0, maka semakin lemah variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Kemudian menguji koefisien regresi. Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan p-value atau probability value. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan pada signifikansi p-value. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.